Halo Sobat BMKG, sirkulasi siklonik berada di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Riau, dari Jambi hingga Selat Karimata, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Tengah dan Timur hingga Laut Cina Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Daerah konvergensi juga memanjang dari Laut Andaman hingga Sumatera Utara, dari pesisir barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari perairan Kepulauan Nias hingga Riau, dari Kepulauan Mentawai hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Laut Jawa, dari Bali hingga Nusa Tenggara Barat, dari Laut Sawu dan Sulawesi Barat hingga Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Selat Makassar, dari Laut Sulu hingga utara Kalimantan Utara, dari Selat Makassar hingga Laut Banda, dari Laut Sulawesi hingga Laut Maluku, di Maluku, dari Laut Filipina hingga Laut Sulawesi, dari Laut Timor hingga Maluku bagian selatan, di Laut Arafura, dari Laut Seram hingga Teluk Cendrawasih, di Papua bagian tengah, dan di Samudra Pasifik Utara Papua, Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Selain itu, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sobat BMKG, khusus untuk wilayah Jabodetabek, saat ini ada beberapa faktor dinamika atmosfer yang dapat memicu potensi peningkatan hujan di wilayah Jabodetabek untuk sepekan ke depan. Antara lain aktifnya gelombang Kelvin di sekitar wilayah Indonesia Selatan Ekuator, MJO atau Madden-Julian Oscillation yang diprediksi mulai aktif kembali di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera dalam periode akhir Januari, kemudian adanya pola-pola konvergensi atau perlambatan angin di Jawa bagian barat yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sekitarnya. Berdasarkan perakiraan berbasis dampak untuk 2 hari ke depan, potensi signifikan di wilayah Jabodetabek dengan status waspada, antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek untuk periode 19 hingga 25 Januari 2023 terdapat di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan. Berikutnya akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang berlaku Sabtu 21 Januari 2023. Bersama saya Ria, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG mengawali perakiraan cuaca esok hari dari Pulau Sumatera. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Medan, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Pangkal Pinang. Masih dari wilayah Sumatera lainnya, potensi hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Jambi dan Bandar Lampung. Untuk wilayah Palembang, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Padang dan Bengkulu. Bergeser ke Pulau Jawa, secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Denpasar, esok hari diperkirakan berawan. Untuk wilayah Mataram, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Kupang. Berikutnya, perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan. Secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Pontianak, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Makassar, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Potensi hujan dengan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Mamuju dan di Manado.
Untuk wilayah Gorontalo, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Waspada potensi hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Palu dan di Kendari. Memasuki wilayah timur Indonesia, untuk wilayah Ternate dan Jayapura, esok hari diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Ambon dan Manokwari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi laman kami di www.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter, Instagram, YouTube @infobmkg. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.